Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Atletico dan Madrid berebut titel juara. Barcelona menyerah. La Liga Spanyol 2020-2021 telah memasuki pekan ke-37. Sayangnya hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan diri keluar sebagai juara. Namun kini persaingan telah mencuat dan menyisakan Atletico Madrid dan Real Madrid. Dua tim ibu kota Spanyol tersebut masih berpeluang besar untuk memenangkan titel Liga Spanyol usai meraih kemenangan pada pekan ke-37 ini. Real Madrid memenangi laga kontra Athletic Bilbao, sementara Atletico Madrid membungkam Osasuna. Real Madrid sendiri nyaris keluar sebagai juara secara langsung setelah unggul 1-0 atas Bilbao. Sebab pada saat yang bersamaan Atletico Madrid tengah berada dalam kondisi tertinggal 1-0 dari Osasuna. Akan tetapi ketika laga berakhir, Real Madrid tetap dengan skor yang sama yakni menang 1-0 atas Bilbao. Tetapi Atletico mampu membalikkan keadaan ketika dalam 10 menit terakhir mereka mampu membalas 2 gol untuk memenangi laga dengan skor 2-1. Berkat raihan 3 poin tersebut, Atletico pun tetap berada di posisi puncak klasemen dengan koleksi 83 poin. Sementara Real Madrid berada di urutan kedua dengan perolehan 81 poin. Dengan demikian, maka laga pamungkas pada pekan depan akan menjadi penentu gelar La Liga Spanyol 2020-2021. Atletico pun wajib memenangi laga pamungkas kontra Real Valladolid jika ingin merebut titel juara. Sementara Madrid juga wajib meraih kemenangan saat menjamu Villarreal di laga terakhir. Tetapi pada saat yang bersamaan, Atletico minimal harus meraih hasil imbang melawan Valladolid jika Real Madrid ingin menjadi juara. Pesaing lainnya yakni Barcelona akhirnya menyerah dalam perebutan gelar juara. Pada laga pekan ke-37, Barcelona menyerah dari Celta Vigo dengan skor tipis 1-2. Kekalahan itu pun menutup peluang Barcelona untuk merebut gelar juara. Bahkan Barcelona bisa saja turun ke posisi keempat klasemen akhir jika terpeleset di laga pamungkas. Sebab Sevilla kini membuntuti Barcelona di urutan keempat dengan jarak 2 poin saja. Lima pelajaran Athletic Bilbao versus Real Madrid. Perlawanan Athletic Bilbao membuat Real Madrid tampak kesusahan meraih 3 angka dari laga lanjutan La Liga Spanyol hari Minggu. Namun pada akhirnya klub besutan Zidane tersebut menang dengan skor 1-0. Pertahanan berlapis dari Los Leones benar-benar membuat lini serang Real Madrid geleng-geleng kepala. Jangankan mencetak gol, membuat peluang saja sulitnya minta ampun. Meski begitu, Los Blancos tidak menyerah. Mereka melanjutkan upaya mereka di babak kedua. Tingkatan kesulitannya masih cukup tinggi. Akan tetapi Real Madrid bisa mencetak gol penentu kemenangan lewat aksi sang bek Nacho pada menit ke-68. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik dari pertandingan kali ini. Berikut informasi selengkapnya. Di puncak selama beberapa menit. Ambisi Real Madrid di musim ini sudah jelas, mempertahankan gelar La Liga. Namun mereka juga belum mampu merebut posisi puncak klasemen dari tangan rival sekota Atletico Madrid. Namun ada satu momen di mana mereka bisa merasakan dinginnya puncak klasemen, yakni ketika Nacho mencetak gol. Pada saat itu Atletico juga masih kesulitan membobol gawang Osasuna yang juga memiliki pertahanan berlapis. Real Madrid bertahan di puncak selama 20 menit saja. Atletico yang sempat tertinggal lebih dulu berhasil menjadi pemenang dalam pertandingan yang digelar di Wanda Metropolitano. Setelah Renan Lodi dan Luis Suarez membuat skor berubah jadi 2-1. Sulitnya mencetak gol. Real Madrid harus menunggu sampai menit ke-68 untuk mencetak gol. Namun perlu diketahui bahwa permasalahan ini tidak disebabkan oleh lini depan yang menyia-nyiakan peluang seperti Atletico Madrid. Athletic Bilbao memang patut mendapatkan pujian karena mampu menetralisir serangan Real Madrid. Tembakan klub sebesar Real Madrid bisa dibatasi hingga 11 kali saja. 2 diantaranya menemui sasaran. Padahal Real Madrid tampil cukup dominan. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 65%. Namun para pemainnya hampir tidak diberi ruang untuk bernapas ketika masuk ke kotak penalti Los Leones. Kontroversi kecil dari wasit. Pertandingan kali ini menghasilkan kontroversi yang berasal dari keputusan wasit. Namun sepertinya keputusan itu tidak akan menjadi perbincangan yang heboh di tengah-tengah penikmat sepak bola. Kontroversi terjadi di tengah jalannya babak pertama. Percobaan umpan silang yang dilakukan Alvaro Odriozola mengenai tangan John Morsillo di kotak terlarang. Tetapi wasit tidak memberikan penalti kepada Real Madrid meskipun telah berkonsultasi dengan tim VAR. Momen itu cukup krusial karena bisa mengubah hasil akhir pertandingan. Seandainya Real Madrid gagal meraih 3 poin, kemungkinan keputusan wasit yang satu ini bakal ramai diobrolkan terutama oleh fans Real Madrid. Masterclass dari Luka Modric. Nacho memang mencetak gol penentu dan Casemiro yang membantunya. Akan tetapi publik tidak boleh memandang enteng kontribusi Luka Modric yang membuat Real Madrid sering menguasai bola. Pemain berkebangsaan Kroasia tersebut menjalankan tugasnya sebagai pengedar bola dengan sangat baik. Menurut catatan WhoScored, ia mampu menyelesaikan 83 dari 88 operan yang dilakukan selama di pertandingan.
Sembari menjalankan tugas utamanya, Modric juga ikut serta membantu memperkuat lini pertahanan. Ia menyelesaikan 3 dari 5 tackling, melakukan 1 kali sapuan serta membuat 2 intercept. Kota Madrid mau juara. Sebelum pekan ke-37 digelar, situasi perebutan gelar La Liga masih terasa sengit. Hal ini dikarenakan Atletico Madrid dan Barcelona hanya berjarak 4 poin saja, sementara dengan Real Madrid cuma 2 angka. Pada pekan ke-37, Barcelona menelan kekalahan saat menjamu Celta Vigo di Camp Nou dengan skor tipis 1-2. Atletico dan Real Madrid semakin menjauh dan harapan Barcelona untuk keluar sebagai juara dipastikan pupus. Sekarang perebutan gelar La Liga hanya menyisakan 2 tim dari ibu kota Spanyol saja. Cukup menarik mengingat Atletico dan Real Madrid akan menghadapi lawan yang di atas kertas bisa dikalahkan. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Hasil seri apalagi kalah bakal berujung nestapa untuk Atletico andai Real Madrid menang. Sementara Real Madrid wajib menang kalau ingin keluar sebagai juara. Hasil lain haram hukumnya. Zinedine Zidane akan tinggalkan Real Madrid di akhir musim. Zidane telah memberitahu skuad Real Madrid bahwa ia akan melepaskan jabatan pelatih di akhir musim 2020-2021. Pelatih asal Prancis itu mengungkapkan keputusannya kepada pemainnya sebelum ditahan imbang Sevilla 2-2 di La Liga. Ini akan menjadi kedua kalinya ia meletakkan jabatan pelatih Real Madrid, setelah pernah hengkang dari Madrid usai memenangkan Liga Champions 3 kali beruntun di tahun 2018. Gol sebelumnya melaporkan bahwa para pemain sudah yakin ia tidak akan menetap setelah Real Madrid dihempaskan Chelsea di semifinal Liga Champions. Kelelahan fisik dan mental di tengah rem menjadi alasan dibalik berhentinya Zidane setelah ia diminta kembali mereparasi musim Madrid di penghujung musim 2018-2019 saat Julen Lopetegui dan Santiago Solari gagal meneruskan kinerjanya. Hal ini bisa jadi kipas yang membuat kabar Zidane akan kembali ke Turin semakin santer. Dielu-elukan fans saat masa baktinya sebagai pemain Juventus, Zidane akan menjadi kandidat impian jika mereka memutuskan untuk berpisah dengan Andrea Pirlo. Meski begitu, ia diragukan akan langsung kembali ke kursi kepelatihan setelah hengkang dari Madrid. Setelah harus puas di 4 besar Liga Champions, Los Blancos fokus penuh mengejar La Liga. Raul Gonzalez difavoritkan jadi pengganti Zinedine Zidane. Real Madrid mulai bergerak mencari pengganti Zidane yang mengkonfirmasi bakal meninggalkan klub di akhir musim nanti. Raul Gonzalez disebut sebagai kandidat pengganti yang difavoritkan. Seperti dilaporkan Marca, Raul menjadi pilihan pertama untuk memimpin Los Blancos pada musim depan. Pilihan lain adalah Massimiliano Allegri dan Joachim Löw. Raul yang berusia 43 tahun dilihat sebagai pengganti alamiah untuk melanjutkan pekerjaan pelatih Prancis tersebut. Terlebih ia memiliki karakter dan level pekerjaan yang sama. Saat ini Raul siap membuktikan kemampuannya menangani Castilla. Ia juga memahami tim dan klub lebih baik daripada semua orang. Nama Raul bukan satu-satunya yang muncul dalam rapat dewan, tetapi hampir semua direktur Real Madrid memfavoritkannya. Dia memulai karir sebagai pelatih Al-Sadd ketika masih menjalani kursus kepelatihan. Ia bergabung dengan tim kepelatihan Real Madrid bersama tim junior pada tahun 2018 dan terus berkembang pesat. Musim lalu Raul berhasil memenangkan trofi UEFA Youth League untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dan sekarang dia membawa Castilla ke babak play-off untuk memenangkan promosi ke divisi segunda. Kerja kerasnya di lapangan membuatnya telah mendapatkan pujian dan dinilai telah mempertahankan nilai-nilai sebagai pelatih. Raul Gonzalez yang kini menjadi kandidat pengganti Zidane di Real Madrid juga disebut-sebut tengah diminati klub Schalke, klub yang pernah dibelanya saat masih menjadi pemain. Mereka sudah menghubunginya sejak pertengahan musim lalu. Selain itu, Eintracht Frankfurt juga mengontaknya dalam beberapa pekan terakhir. Real Madrid tolak tawaran perdana Manchester United untuk Rafael Varane. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Rafael Varane menemui kegagalan setelah Real Madrid dilaporkan menolak tawaran perdana setan merah untuk sang bek. Varane belakangan digosipkan bakal hengkang dari Bernabeu setelah bek asal Prancis itu menolak menekan kontrak baru di Real Madrid yang akan habis di musim panas tahun depan. Varane diketahui tengah berbincang dengan Manchester United. Raksasa IPL itu dilaporkan sangat tertarik memboyongnya ke Old Trafford. AS mengklaim bahwa upaya MU menemui kendala setelah tawaran perdana mereka ditolak oleh manajemen Real Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah melepaskan tawaran untuk Varane. Mereka kabarnya memberikan tawaran yang cukup besar kepada Real Madrid. Mereka siap membayar 40 juta euro untuk mengangkut jasa sang bek. Mereka menilai itu harga yang bagus mengingat kontrak Varane akan habis di musim panas tahun depan. Laporan itu mengklaim bahwa tawaran perdana United ditolak oleh Real Madrid. Manajemen Real Madrid dilaporkan sudah menetapkan mahar transfer sang bek. Mereka hanya mau menjual sang bek di angka 70 juta euro. Jadi tawaran di bawah harga itu bakal ditolak mentah-mentah oleh manajemen Real Madrid. Real Madrid sendiri kabarnya belum menyerah untuk mempertahankan Varane. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang bek di musim panas nanti.